lagi dengan saya Cecilia Belgius. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah. Kali ini Cecil akan mengupas tuntas alur cerita film India yang berjudul Pujai. Film berbahasa Tamil ini diproduksi pada tahun 2014 dengan dibintangi oleh Vishal sebagai Vasu, Shruti Hassan sebagai Divya, Satyarat sebagai Siva Konzundu, dan Mukesh Tirowadi sebagai Anatan Davam. Film ini menceritakan tentang seorang anak sultan yang harus diusir dari rumahnya dan dia menjalani kehidupannya sebagai kepala preman pasar yang memberikan kredit dengan bunga yang sangat murah. Oke, tanpa banyak spoiler di depan, kita langsung aja ke alur ceritanya. Diceritakan orang yang bernama Anatan Davam atau yang biasa dipanggil Ana adalah salah satu ketua mafia yang menjalankan bisnis pembunuh bayaran. Tapi dia pintar nih menutupinya dengan mendirikan sebuah perusahaan besar bernama Annam Finance yang menyediakan jasa pinjaman. Cara ini juga dilakukan oleh Ana agar bisa masuk ke pemerintahan untuk melancarkan semua bisnisnya. Dengan mempunyai anak buah yang sangat banyak, Ana tidak langsung ikut dalam melakukan aksinya. Begitupun saat dia mempunyai klien, hanya anak buahnya saja yang menemuinya. Ana besar di Bihar, tapi setelah dia mendapatkan bayaran sangat besar atas pembunuhan salah satu kepala daerah, Ana pindah ke tempat asalnya di Pollachi. Di Pollachi, Ana mempunyai banyak sekali perusahaan besar di bidang garment, dan Ana memperkerjakan orang-orang dari Bihar yang juga merangkap sebagai preman suruhannya. Cecil kira nih hanya menteri aja yang bisa merangkap jabatan ya, ternyata preman juga bisa. Oke, dari usahanya ini Ana mendapatkan untung yang sangat besar sehingga bisa menunjang pekerjaan sebagai pembunuh bayaran. Paham. Sementara itu, di sebuah pasar beberapa preman sedang mencari orang yang bernama Vasu. Karena Vasu telah meminjamkan uang kepada para pedagang di pasar. Hingga salah satu preman mencoba untuk bertanya kepada Vasu. Namun preman itu tidak mengetahui bahwa orang yang sedang dia tanya adalah Vasu sendiri. Vasu yang merasa tindakan preman itu sangat tidak sopan, lalu Vasu menempelkan puntung rokok di tangan preman itu sampai dia teriak kesakitan dan minta tangannya dilepaskan. Tapi Vasu malah membantingnya. Vasu pun memberitahukan bahwa dirinya lah Vasu. Para preman itu langsung berusaha untuk menghajar Vasu. Tapi apalah daya, mereka semua harus dihajar habis-habisan oleh Vasu. Sampai kepalanya benjol, bibirnya pecah-pecah dan panas dalam. Gila ya, ini ngapain dia sebenarnya? Setelah itu, Vasu kedatangan wanita cantik bernama Divya yang ingin meminjam uang kepada Vasu untuk merayakan pesta bersama teman-temannya. Sebelumnya, Vasu sudah bertemu dengan Divya. Saat itu, Vasu dan gengnya sedang berjalan di sebuah mall. Di mall ini, Vasu melihat Divya yang sedang berbicara dengan teman lelakinya, di mana Divya menolak lelaki tersebut yang mengungkapkan cinta kepada Divya. Vasu sempat kesal kepada Divya karena cara Divya menolak lelaki tersebut sangatlah keterlaluan. Divya juga mengundang Vasu untuk ikut bersama merayakan pesta bersama teman-temannya. Karena kecantikan Divya yang membuat Vasu terpesona, keesokan harinya Vasu mencoba mengungkapkan isi hatinya kepada Divya. Namun Divya menolaknya karena Vasu bukanlah orang kaya yang berdasi. Mendengar kata itu, Vasu patah tulang sampai ke hati. Oh my god. Esok harinya Vasu dan Puli pergi ke kantor pengacara untuk menandatangani berkas penting, di mana Vasu sebenarnya adalah anak orang kaya di kotanya. Namun Vasu diusir oleh ibunya karena semua keluarganya salah paham terhadap hubungannya dengan Durga, salah satu sepupu perempuannya. Puli juga memberitahukan kepada Divya yang saat itu sedang mencari Vasu karena dia ingin meminta maaf kepada Vasu. Divya sangat kaget setelah mengetahui siapa Vasu yang sebenarnya. Dia tidak menyangka bahwa Vasu salah satu pemilik perusahaan Kofai Group. Matre ya itu cewek. Ini membuat Divya semakin menyesal dan merasa bersalah. Di ruang pengacara, Vasu hanya terdiam sambil menunggu giliran untuk menandatangani pembagian hak waris. Begitupun ibu dan keluarganya, tak ada satupun yang menyapanya. Di tempat lain, Ana kedatangan orang yang meminta Ana untuk membunuh salah satu polisi yang bernama ADSP Siva Kozundu, atau kita panggil aja DSP Siva ya, biar gak keseleo nih lidahnya. Karena polisi sudah mengajukan kasus kepada bosnya dan selalu membuat masalah dengan perusahaan, Ana yang sudah mengetahui permasalahan utama bosnya yang selalu memperkosa para pegawai, gatel ya Bo, lalu membunuhnya untuk menghilangkan jejak. Alasan inilah dia dituntut oleh polisi.
Ana juga memberitahukan agar dia membeli kartu SIM baru agar preman suruhannya bisa menghubungi secara khusus. Begitu juga dengan uang bayaran akan diambil oleh preman suruhan Ana. Kemudian Ana menelpon salah satu ketua preman yang bernama Sundaram yang menyuruh dia untuk membunuh DSP Siva. Sundaram beserta temannya mulai mengikuti aktivitas Siva untuk mengetahui tempat mana saja yang aman untuk membunuh Siva. Lalu Sundaram mengatur rencana bersama Ana untuk mengatur pembunuhannya agar bisa berjalan dengan lancar. Ana juga meminta Sundaram agar tidak membunuh istrinya. Sundaram langsung pergi menuju sebuah gedung bioskop di mana Siva dan istrinya akan pergi untuk menonton. Siva dan istrinya sampai di parkiran gedung bioskop, tapi tiba-tiba langkahnya terhenti saat ada seseorang yang memohon-mohon minta tolong ke Siva. Tapi kemudian dia menarik kedua kaki Siva sampai Siva terjatuh yang membuatnya rada lalanjung dan pingsan. Beruntung Fasu bisa menyelamatkan Siva sebelum preman yang lain benar-benar membunuhnya. Karena sebelumnya Fasu mendapatkan informasi dari Divya yang tak sengaja mendengar percakapan Sundaram. Fasu menghajar semua preman hingga babak belur. Dan berhasil membuat mereka kabur ketakutan. Ana yang mengetahui pembunuhan Siva gagal sangat marah dan menyuruh Sundaram untuk mencari informasi siapa yang telah membantu Siva. Beberapa anggota polisi kemudian menemui Siva untuk memberitahukan bahwa para preman tersebut adalah pembunuh bayaran dan mereka berasal dari Bihar yang bekerja di pabrik garment. Lalu Siva menanyakan siapa yang telah menyuruhnya. Namun, tak satu pun dari anggotanya yang mengetahuinya. Karena setelah mengantar Siva ke rumah sakit, Fasu langsung pergi. Siva memerintahkan anggotanya untuk mencari tahu siapa yang telah menyelamatkannya. Beberapa hari kemudian, Citra, salah satu teman Divya, menemui Fasu dan mengatakan bahwa Divya sangat menyesali telah menolak Fasu. Apalagi, Fasu sangat begitu baik. Walaupun cintanya ditolak, Fasu masih bersedia membantu Divya untuk mencari Citra yang pada saat itu kabur bersama pacarnya. Karena keluarga Citra tidak merestui hubungannya. Tapi begitu Fasu menemukan Citra dan memberikan sedikit ceramah yang begitu bijak, membuat hati Divya jadi tersentuh dan langsung merasakan adanya getaran cinta di hatinya. Allah. Fasu kemudian menemui Divya di rumahnya. Divya sangat terkejut. Tiba-tiba Fasu ada di rumahnya. मैं अपने आप पर गिल्टी फील कर रही हूँ. I love you. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan tentang Fasu, akhirnya Sundaram menyuruh salah satu anak buahnya untuk menemui Fasu yang tengah asik ngobrol bersama temannya di sebuah kafe. Lalu dia bertanya kepada Fasu, "Siapa kamu? Dari mana asalmu?" Karena Fasu sudah mengetahui maksud dari preman itu, Fasu langsung menendangnya hingga tersungkur. Walaupun beberapa teman premannya berusaha untuk membantunya, tapi Fasu berhasil mengajarnya satu persatu, termasuk Sundaram yang hendak akan membantunya. Tapi dia mengurungkan niatnya setelah mendengar pemilik kafe yang sedang menelpon polisi. Sementara Ana mulai melakukan rencana untuk membuat malu keluarga Fasu dengan menampar pamannya, Ramaswamy, di depan umum. Tamparan ini membuat seluruh anggota keluarga Fasu menangis karena mereka merasa sudah dipermalukan. Hal ini Ana lakukan untuk mengambil alih salah satu tanah yang dimiliki Kovai Group, perusahaan besar milik keluarga Fasu. Raja Laksmi, ibunda Fasu, kemudian menelpon Fasu dan memintanya untuk segera pulang. Walau sedikit kaget karena tak menyangka ibu yang sudah lama membencinya tiba-tiba menelpon dan meminta Fasu untuk pulang. Ini dikarenakan Raja Laksmi sudah mengetahui kejadian yang sebenarnya dari Durga, yang memberitahukan bahwa itu semua murni kesalahan Durga. Sampai di rumah, Fasu tampak heran melihat semua keluarganya terlihat sedih dan menanyakan apa yang telah terjadi. Setelah adik Fasu memberitahukan kejadiannya dan Raja Laksmi juga meminta Fasu untuk mematahkan tangan orang yang menampar Rasmawani, Fasu langsung pergi ke rumah Ana dan mencari orang yang telah menampar pamannya. Sampai di rumah Ana, Fasu yang sudah sangat marah langsung memukul anak buah Ana satu persatu sambil menanyakan siapa yang telah menampar pamannya dan terus bertanya sampai akhirnya ada orang dengan sombongnya mengaku bahwa dia yang menamparnya. Fasu langsung menghajar orang itu tanpa ampun dan mematahkan tangannya. Haha.
tampak kebingungan dengan apa yang terjadi, langsung masuk ke rumahnya dan mengambil sebilah parang untuk membunuh Fasu. Tapi apalah daya, Fasu berhasil mengalahkan Ana. Tak lama, Sundaram pun datang. Sundaram langsung memberitahukan kepada Ana bahwa dialah orang yang kita cari selama ini. Karena merasa dipermalukan di depan anak buahnya sendiri, kemudian Ana merencanakan kembali untuk membunuh Fasu. Setelah melakukan pengejaran dari ujung danau sampai ke tengah kota, Fasu menghentikan laju mobilnya dan memilih untuk menghajar Ana dan anak buahnya. तोड़ूंगा मैंने कहा था ना आजा Divya yang pada saat pengejaran berdua dengan Fasu terpaksa turun di kantor polisi dan pulang dengan naik bus umum. Karena dalam perjalanan Divya melihat Fasu sedang berkelahi dan bisa mengalahkan Ana, Divya merekamnya lalu mengirimkan video rekaman tersebut kepada Ramya, salah satu teman Divya, dan tanpa sepengetahuan Divya, Ramya mengupload video itu ke media sosial yang membuat semua orang tahu. Tentunya ini membuat Ana sangat malu. Begitu juga dengan beberapa pejabat yang tadinya bekerja sama dengan Ana mulai meragukan Ana. Dalam pergelutan itu, Ana dibuat babak belur oleh Fasu dan terpaksa harus dirawat di rumah sakit. DSP Siva yang mengetahui berita pemukulan Ana dari video yang diperlihatkan oleh anggotanya langsung pergi ke rumah Fasu. Setibanya di sana, Fasu dibuat kaget oleh tindakan Siva yang langsung memeluknya saat Fasu akan menyerahkan diri untuk diborgol. Dan malah mengucapkan rasa terima kasih karena Fasu telah menyelamatkannya waktu itu. Siva kemudian menanyakan apa permasalahan Fasu dengan Ana. Fasu mengatakan bahwa Ana telah menampar pamannya. Karena Siva ingin membantu Fasu, Siva membuat sebuah laporan dengan tuduhan upaya pembunuhan terhadap Ramaswamy untuk menuntut Ana. Setelah dari rumah Fasu, Siva langsung pergi ke rumah sakit menemui Ana. Ana sempat bertanya kenapa Siva menemuinya tanpa izin. Siva menjawabnya bahwa dia hanya ingin tahu tentang keadaan Ana. Dan Siva juga menanyakan ada permasalahan apa dengan orang yang dia tampar 4 hari yang lalu. Kemudian Ana menjawabnya dengan mengatakan, apakah kamu dibayar atau dibelikan pakaian sebagai suap oleh orang itu? Sambil berjalan, Siva menjawabnya bahwa mereka telah memberikanku kehidupan. Karena tak ingin lebih lama menahan malu, Ana kemudian menyuruh Sundaram untuk membunuh orang yang telah merekam pergelutannya dengan Fasu, yang tak lain adalah Divya, kekasih Fasu. Tapi Sundaram tidak berhasil membunuh Divya, karena Fasu sudah lebih dulu mengajak Divya dan keluarganya untuk tinggal di rumah Fasu. Hari berikutnya, Fasu dan Divya pergi ke kantor polisi untuk menemui Siva. Sampai di kantor polisi, Fasu langsung menemui Siva, sementara Divya menunggu di dalam mobil. Dan tak lama, Divya melihat Sundaram yang baru saja keluar dari kantor polisi. Divya mencoba mengikuti mobil yang ditumpangi Sundaram dan langsung memberitahukan ke Fasu bahwa dia telah melihat orang yang waktu itu akan membunuh DSP Siva. Siva langsung menyusul Divya, begitupun Siva langsung ikut menyusul bersama anggotanya. Hingga sampailah di sebuah gang, Sundaram yang tadinya tidak mencurigai Divya dikagetkan dengan kedatangan Fasu di depannya. Sundaram berusaha kabur, namun Fasu berhasil menangkapnya dengan dibantu oleh Siva. Ana yang mengetahui penangkapan Sundaram sangat marah dan merasa aneh dari mana mereka bisa tahu tentang Sundaram. Ana kemudian merencanakan kembali untuk membunuh Ramaswamy di sebuah pabrik milik keluarga Fasu dengan cara yang hampir sama saat akan membunuh Siva. Preman itu berpura-pura meminta tolong pada Ramaswamy lalu menarik kedua kaki Ramaswamy hingga terjatuh. Beruntung, Fasu datang tepat waktu dan bisa menyelamatkan Ramaswamy dari preman yang akan membunuhnya. Wasu! Karena sebelum Ramaswamy pergi, Fasu merasa khawatir akan terjadi sesuatu dengannya. Fasu memutuskan untuk ikut bersama Ramaswamy mengunjungi pabrik karena Fasu mengetahui pasti para preman itu disuruh siapa. Fasu langsung menemui Ana yang masih berada di rumah sakit. Fasu langsung memaki-maki Ana, tapi itu membuat Ana semakin tertantang untuk melakukan rencana selanjutnya. Sementara itu, orang yang bernama Naresh, anak dari salah satu kolektor yang pernah dibunuh oleh Ana, dia berniat untuk membalas dendam dengan mendatangi kantor Anand Finance, tapi dia tidak menemukan Ana. Beberapa saat setelah dia keluar dari kantor Anand Finance, Naresh tak sengaja melihat Fasu yang sedang mengendarai mobil bersama temannya. Lalu Naresh mengikutinya sampai ke sebuah kafe. Fasu yang merasa curiga langsung meminta temannya untuk membawa Naresh ke belakang kafe. Fasu kemudian bertanya kepada Naresh, apa kamu orang suruhan Ana? Dan apa tujuanmu? Naresh menjawabnya dengan mengatakan bahwa dia bukan orang suruhan Ana. Malah, saya ingin membunuh Ana dengan meminta bantuan Anda.
sebab Ana telah membunuh ayah saya 13 tahun yang lalu. अरे क्या हुआ भाई? कौन हो? क्या प्रॉब्लम है? अरे उठो. Lalu Fasu meminta Nares untuk kembali pulang ke Patna karena Fasu khawatir akan terjadi sesuatu dengan Nares jika dia tetap melanjutkan rencananya. Di perayaan candi, Fasu berusaha untuk mengontrol semua orang yang datang dengan dibantu oleh teman-temannya dan para anggota polisi yang sengaja ditugaskan oleh Siva. Tapi sayang, Siva kecolongan karena beberapa preman sedang mengejar mobil yang ditumpangi oleh Divya yang hendak pulang. Divya bersama keluarganya sampai harus berlari ke sebuah hutan untuk menyelamatkan diri. Fasu bersama kepolisian berusaha mencari keberadaan Divya dengan menggunakan helikopter, yang akhirnya bisa mengetahui keberadaan Divya. Setelah itu, Fasu mengajak Divya dan keluarganya kembali ke rumah Fasu. Tapi setibanya di rumah, Fasu merasa heran karena banyak sekali orang di rumahnya. Dan ternyata ibunya Raja Laksmi telah meninggal karena mendapatkan tusukan di perutnya saat acara perayaan candi dilaksanakan. Hal ini membuat Fasu sangat sedih. Lalu Fasu pergi menemui Siva untuk meminta izin agar Fasu bisa langsung membunuh Ana. Kemudian Fasu pergi untuk membunuh Ana yang melarikan diri ke Patna. Sampai di Patna, Fasu ditemani oleh Nares mencari tahu keberadaan Ana yang bersembunyi di tempat kepala mafia bernama Rai Bahadur. Dalam pencariannya, Fasu sempat berurusan dengan polisi setempat yang ternyata mereka sudah bekerja sama dengan Ana untuk menangkap Fasu. Hey! Walaupun hampir tertangkap, Fasu berhasil kabur dengan dibantu oleh teman-teman Nares. Keesokan harinya, Fasu berencana pergi untuk menemui Rai Bahadur dan berpura-pura meminta bantuan untuk membunuh seseorang, yang membuat Rai Bahadur sangat kaget saat Fasu menyebutkan orang yang akan dibunuh adalah Ana Tandamfam. Kemudian, Rai Bahadur menelpon Ana bahwa Fasu sedang berada di tempatnya. Lalu Fasu mulai menghajar anak buah Bahadur satu persatu. मारेगा। Dan mengikat Bahadur di mobilnya. Setelah Ana sampai, Fasu langsung membunuh Bahadur dengan menembaknya. Ana pun menyuruh anak buahnya untuk menembak Fasu, tapi Fasu kembali lagi berhasil melindungi dirinya. Fasu mulai menghajar anak buah Ana satu persatu. Hey! Setelah semua anak buah Ana berhasil dikalahkan, Fasu kemudian menghajar Ana sampai babak belur. Dan membunuh Ana dengan menusukkan sebuah pedang ke dalam perutnya. Tak lama, DSP Siva datang dan langsung menembak tubuh Ana yang sudah tak bernyawa, sambil mengatakan bahwa saya mengejarmu untuk melindungi diri. Dan film ini pun berakhir. Gimana dong nih ceritanya? Seru banget kan filmnya? Tapi pasti akan lebih seru bila menontonnya secara full ya. Dan bagi kalian yang belum pernah nonton film ini, kalian bisa tuliskan alamat email kalian di kolom komentar. Nanti Cecil kirim link filmnya. Jangan lupa tentunya untuk subscribe, like, komen, dan share-nya agar Cecil semakin semangat lagi merangkum filmnya. Dan sampai jumpa di arus cerita film berikutnya. Adios.